itu dia story yang aku posting di IG waktu perjalanan ke Hoi An. Singkat cerita, waktu kita mau keluar makan di Danang, itu kan kita pesen Grab. Nah, aku tuh dapat supir yang super bagus banget servisnya. Nggak kayak kebanyakan supir di Vietnam ya, yang kadang rese gitu. Jadi mereka itu suka maksa mau anterin kita ke tempat-tempat wisatanya, tapi dengan tarif yang offline. Mereka nggak mau pakai aplikasi gitu, jadi kayak supir tembak lah. Nah, biasanya juga mereka maksa minta WhatsApp kita. Jadi setiap hari tuh pasti dihubungin gitu, kayak diteror lah. Nih jadi mau kesini nggak, jadi mau kesana nggak gitu. Nah, supir yang kita dapat ini tuh bener-bener nggak rese. Terus nyetirnya enak, nggak bikin pusing gitu ya. Mobilnya bersih, terus wangi. Pokoknya oke lah. Nah, buat ke Hoi An kan akhirnya kita putusin untuk pakai Grab. Karena ya biar nggak ribet, kita bawa koper segala macam gitu ya. Daripada naik bis, ya udah lebih baik naik Grab karena harganya juga masih oke gitu. Nah, dari malam sebelum besokannya kita berangkat, istriku tuh bilang, bisa nggak ya kita dapet bapak yang kemarin yang antar kita makan itu. Kayaknya tenang aja gitu kalau sama dia dapetnya. Nah, tapi sayangnya justru kita kan nggak dapet nih nomornya, karena dia juga nggak nawarin apa-apa gitu. Jadi, nah ya udahlah pasrah. Semoga dapetnya supir yang oke juga, ya minimal nggak rese lah. Nah, besok paginya sambil check out, kayak biasa aku pesen Grab di aplikasi. Walaupun di depan tuh kayak banyak yang nawarin pakai tarif offline aja yang mereka bilang lebih murah gitu. Tapi aku tolak, aku tetap pesen lewat aplikasi. Dan yang pesanan pertama nggak tahu kenapa di cancel. Ya udah aku tetap pesen lagi. Nah, yang kedua juga lama banget ya, pokoknya tuh kayak nggak dapet. Sampai akhirnya ya aku tunggu terus dan dapet nih. Sambil nungguin dia datang, aku ya beres-beres koper kayak biasa gitu ya. Sampai akhirnya tiba-tiba si bapak supir ini ada di depan pintu hotel. Dan aku lihat, loh ternyata emang dapetnya dia di aplikasi. Itulah hebatnya perkataan istri ya. Dan akhirnya kita ke Hoi An sama bapak supir ini. Tapi ceritanya nggak sampai situ aja, nanti akan aku ceritain lanjutannya karena kita masih ada berurusan sama bapak ini. Sekarang kita lanjutin dulu videonya, kita lihat beberapa footage di kota Hoi An ini. Apakah benar pantas Hoi An ini disebut sebagai kota 1000 lentera? Awas, awas, awas. Yang jauh-jauh yang. Ya, beginilah suasana Hoi An Ancient Town. Kesan pertama begitu nyampe sini itu memang bangunannya yang cakep banget. Arsitek di sini itu gabungan antara Vietnam, Chinese, Jepang, dan juga Eropa. Jadi sepanjang mata memandang bangunan-bangunan di sini tuh kelihatan banget campuran. Dan itu memang daya tarik yang ditawarkan Hoi An Ancient Town. Ini mod. Nanti dong. Selain bangunannya yang cakep banget, nggak tahu kenapa langit di sini itu cerah dan indah banget gitu. Awan-awannya kayak kartun, terlihat cerah, dan itu susah ditangkap kamera. Jadi kalau lihat langsung itu lebih bagus.
Di sepanjang jalanan Hoi An Ancient Town ini banyak banget kafe-kafe lucu buat nongkrong gitu. Tapi ini kita mau cari kafe yang paling terkenal di Ancient Town. Ya, Faivo ini adalah salah satu kafe yang paling terkenal di Hoi An. Kalau cari rekomendasi kafe di kawasan Ancient Town Hoi An, Faivo ini selalu keluar deh. Dia ada 3 lantai, dan yang unik, lantai 3-nya itu rooftop. Dan kayaknya ini yang jadi daya tarik utama kafe ini. Nah, di rooftop ini bener-bener bisa lihat pemandangan yang cakep banget. Awannya tuh ya bener-bener cerah dan kayak, aduh susah banget dijelasin deh. Pokoknya cakep banget di sini. Ya, itulah suasana Hoi An Ancient Town atau lebih dikenal sebagai Old Town, jadi kayak kota tuanya di Hoi An lah. Memang panas banget, tapi panasnya terbayarkan lah sama suasana yang di situ. Bener-bener kayak dibawa time travel ke zaman kolonial dulu. Nah, jadi selain ada Faivo Cafe yang terkenal banget itu, ada beberapa rekomendasi yang bener-bener jangan dilewatin. Ini harus. Ada minuman namanya Mot, itu kayak teh gitu. Tadi sebelum ke Faivo kita lewatin. Ini Mot. Nanti dong. Nah, ini tuh bener-bener nggak boleh di skip. Ini wajib banget karena rasanya unik, nggak pernah ada ketemu di mana-mana deh. Bener-bener unik, wajib coba. Nah, terus ada Bamboo Temple. Ini bagus buat foto-foto, apalagi menjelang sunset, itu bagus banget. Terus jangan lupa juga ke banh mi, namanya Madam Kan. Ini tuh banh mi yang paling enak buat aku sejauh ini. Jadi finally, ini wajib banget. Habis dari Ancient Town itu, terus kita balik ke hotel dan aku mau kasih lihat sedikit kamarnya karena ini kamarnya unik banget dan murah. Kamar kita sewa hanya berapa yang? 200 ribuan 200 ribu bener. rupiah. 1.000 rupiah. Udah dapat Eco Home. Gila sih kayak gini. Nah, sebelum lanjutin explore Hoi An, aku sewa motor dulu nih. Nah, untungnya di hotel ini sediain penyewaan motor gitu. Sebenarnya ada sepeda yang bisa dipakai gratis. Tapi karena tujuannya ini agak jauh, jadi ya udah aku sewa motor. Harganya 150.000 dong. Itu ya sekitar 80-90 ribuan. Tapi udah termasuk bensin. Dan ini tujuan kita selanjutnya, Coconut Basket Boat.
Rồi, ok, qua đi. Are you ready? Let's go. Khách gì đó? Cha vô. Cha vô. Dậu dậu. Dậu à, cha vô. Oh, very good. Nah teman-teman, total waktu untuk selesai trip ini nih kurang lebih 40 menit. Jadi aku saranin teman-teman kalau mau ke sini enakan sore. Ini aku datang kurang lebih jam 2 dan ini masih panas banget. Dan jangan lupa juga pakai sunblock atau bawa payung. Cuman hati-hati terbang karena angin di sini cukup kencang. Nah ini hiburan utamanya nih. Di tengah-tengah kawasan hutan kelapa ini tiba-tiba ada panggung dan turis-turisnya diajak nyanyi itu di tengah. Jadi kalau teman-teman suka nyanyi, punya nyali dan agak sedikit nggak tahu malu, boleh deh nyanyi di tengah-tengah situ bareng tour guide-nya. Nah, buat temen-temen yang mau ke Coconut Basketball tadi, aku saranin beli tiketnya tuh di online aja. Di Traveloka atau Klook banyak banget paketnya, cari di situ aja. Karena kalau belinya on the spot itu pasti bakal bingung banget. Karena di sana itu banyak dermaga buat pemberangkatannya dan mereka tuh semua nawarin tiket. Jadi bakal bingung nih pilih yang mana, padahal sih sama aja, cuman ya agak ribet aja gitu. Nah kalau di online itu udah langsung dikasih alamat tujuan dermaganya. Jadi enak, kita langsung tinggal cari namanya, ya udah langsung tuker tiketnya gitu. Nah kali ini aku di Hoi An itu sebenarnya 3 hari.
Tapi sedihnya di hari kedua dan ketiga itu benar-benar hujan sepanjang hari. Bahkan sampai banjir di Hoi An. Nah ini aku bilang kadang-kadang traveling tuh banyak terjadi sesuatu yang kita nggak duga gitu ya. Kita pengennya semua mulus, tapi ternyata ya ada aja gitu yang bikin kesal, bikin sedih. Tapi yang penting kita bisa rasain full day dari pagi, siang, malam di Hoi An. Dan yang paling penting nih bisa nikmatin suasana malam yang orang bilang itu benar-benar daya tarik utama Hoi An. Nah, jadi aku pulang dulu ke hotel buat tuker sepeda karena spot terbaik untuk nikmatin malam di Hoi An ini nggak jauh dari hotel. Jadi enak naik sepeda, puter-puter sekeliling situ. Dan bener aja, seketika suasana malam itu berubah jadi cantik banget. Ya begitulah kita menghabiskan momen di Hoi An. Karena besokannya itu cuaca udah nggak mendukung. Bener-bener hujan nggak berhenti-berhenti. Tapi kita cuma sempet paginya tuh cari sarapan, kita cari pho yang enak di situ.
Terus jalan-jalan, naik sepeda di sekitaran hotel aja, ada persawahan gitu dan itu bagus. Tapi seketika setelah itu ya cuaca jadi ekstrim tuh, dari siang sampai malam sampai besokannya nggak berhenti-berhenti. Nah, mendingan aku lanjutin aja sedikit cerita tentang bapak supir Grab di awal video ini. Jadi berlanjut karena kita kan harus pulang ke Danang untuk naik pesawat dari airport di Danang. Ada beberapa pilihan transport untuk balik ke Danang. Yang paling gampang tuh sewa mobil. Sewa mobil dari Hoi An itu sekitar 350.000 dong. Atau bisa juga naik bis. Kalau naik bis itu lebih murah jauh, sekitar paling 60 ribuan dong gitu ya. Atau ya naik Grab atau taksi. Tapi itu tergantung argo atau ya waktu pergi kalian ya, itu beda-beda kan. Nah cuman aku ada masalah karena tiba-tiba flight aku itu dimajuin jadi pagi banget. Yang tadinya kita flightnya harusnya siang sekitar jam 11-an, tiba-tiba dimajuin jadi jam 7.15. Dan itu mengharuskan kita berangkat tuh pagi banget dari Hoi An. Paling nggak jam 4 atau setengah 5 kita harus udah jalan dari Hoi An gitu. Nah di sini yang bikin bingung. Kalau naik bis itu nggak mungkin karena bis nggak ada jadwalnya. Paling pagi itu kalau nggak salah jam 7. Harusnya bisa sewa mobil. Cuman masalahnya info dari maskapainya itu terlambat banget. Jadi udah malam dan pada saat itu penyewaan udah pada tutup. Dan berarti satu-satunya pilihan adalah naik Grab. Dan masalahnya lagi pihak hotel tuh bilang kalau Grab kadang-kadang suka susah, apalagi itu lagi hujan deras banget. Jadi itu bener-bener sampai malam itu hujan gak berhenti-berhenti. Dan itu agak-agak banjir gitu kan. Akhirnya aku ingat si bapak supir ini. Yaudah akhirnya aku chat, intinya mau nggak gitu ya jemput kita di Hoi An untuk ke airport di Danang. Habis itu ya dia respon dan dia tanya dia harus jemput jam berapa, terus pesawat jam berapa. Dan singkat ceritanya aku tanya harganya berapa kalau emang oke. Dan aku pikir itu bakal mahal ya, karena kan dia dari Danang jemput ke Hoi An dan harus balik ke Danang gitu. Jadi aku pikir ya udah siap-siap bakal 2 kali lipat, atau enggak ya udah untung-untungan pagi cari Grab di hotel langsung. Tapi dia bales untuk harga ikutin aja kayak harga waktu lu pesan Grab dari sana. Jadi dia suruh aku buat cek Grab ke airport Danang tuh berapa gitu. Pas aku cek harganya ya memang lumayan tinggi kan, karena malamnya itu kan lagi hujan. Jadi ceknya ya kisaran antara 350-an ribu dong. Ya tapi nggak apa-apa, harga segitu oke lah. Cuman aku mikir ini bener gak gitu, takutnya salah komunikasi gitu kan, karena ya bahasa Inggris dia juga agak-agak ngaco. Tapi ya udahlah, singkat cerita oke dengan harga yang aku kasih. Terus besok aja dia jemput, bener-bener tepat jam 4 dia udah ada di depan hotel. Padahal pagi itu tuh hujan deras banget. Dan di jalan aku tanya dia sekali lagi pakai Google Translate, harga yang lu kasih itu bener nggak? Karena kan lebih jauh, harus jemput dari Danang. Terus ya dia keluarin handphone dan ngomong pakai Google Translate, iya bener nggak apa-apa, harganya memang sesuaiin aja sama tarifnya dari Hoi An. Dia bilang dia seneng nganterin orang apalagi dari luar negeri buat ngelihat Vietnam gitu ya, buat ngelihat Danang. Dan dia juga bilang kalau misalkan ada temen atau saudara boleh rekomendasiin dia kalau lagi ke Danang, jadi pakai jasa dia gitu buat pergi-pergi. Ya udah oke. Dengan senang hati ya kalau servisnya emang begitu. Nanti aku tulis kontaknya di description box. Kalau siapa tahu ada yang butuh lagi ke Danang atau Hoi An, boleh hubungin dia. Servisnya bener-bener oke banget. Di sini tuh aku agak bercampur aduk ya, yang udah tadinya kesel cuman bisa nikmatin Hoi An 1 hari, terus tiket pesawat juga diubah-ubah. Tapi ya paling nggak dapet servis yang baik dari Pak supir Grab ini. Jadi sedikit mengobati kekesalan. Yaudah, akhirnya kita sampai di airport dengan selamat. Dan bener dia tagih tarifnya sesuai yang kita deal. Tapi ya aku kasih tips karena servisnya yang super oke. Dan inilah cerita pengalaman kita jalan-jalan di Hoi An dengan seneng, sedih, kesel, kaget, baper, semuanya campur aduk. Tapi ya tetap aja kita dapat pengalaman berharga, pelajaran berharga dari semua yang kita alamin.
lebih banyak melihat ke dunia luas. Begitu juga lebih banyak kita membuka kemungkinan yang bahkan kita belum pernah bayangin sebelumnya. Terima kasih Hoi An udah kasih pengalaman yang bener-bener nggak bisa dilupain. Tetap semangat teman-teman, makasih udah nonton dan sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye.